Halo, saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Production. Kali ini saya ingin berbincang dengan Direktur Utama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang, Pak Sumarya, dan Direktur Umum PDAM TB Kota Tangerang, Pak Dodi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dika dari Warta Kota Production. Iya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Dodi? Alhamdulillah. Ya, Pak Dika, selamat sore. Iya, sore Pak. Pak, izin Pak, saya mau nanya terkait soal pelayanan nih. Pelayanan PDAM di saat pandemi ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Bang Dika. Memang awal Maret kita memang sudah mulai masuki pandemi COVID-19. Kita lakukan pelayanan ke masyarakat tentunya harus lebih maksimal karena air bersih ini dibutuhkan untuk masyarakat untuk ya bisa cuci tangan, dan kita juga lakukan penambahan klorin agar air yang mereka gunakan ini masyarakat gunakan adalah menjadi desinfektan untuk sebagai pembunuh kuman gitu, dengan tentunya tapi dengan dosis tertentu gitu. Kalau untuk ini Pak Dodi, saya lempar ke Pak Dodi, untuk new normal nih, menghadapi new normal ini bagaimana untuk pelayanannya? Yang pasti protokol kesehatan tetap ditempuh, itu utama. Apalagi kita tahu bahwa air itu kan sumber kehidupan dasar. Kalau rumah sakit jadi tugas terdepan, kalau nggak ada air juga sama. Masyarakat yang di WFH sekalipun di rumah kan tetap sama, dia membutuhkan air. Artinya pada perspektif new normal, kerja nomor satu. Jauh lebih penting protokol kesehatannya tetap ditempuh dan dipedomani. Yang kedua, sisi pelayanan kita tetap jaga, karena itu salah satu hal mendasar bagaimana PDAM bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, berkait tentang konsep besarnya seperti apa, itu jauh lebih penting teknis secara utuh. Mungkin Pak Dirut yang akan menyampaikan secara utuhnya. Karena rangkaian itu satu kesatuan. Kita harus tetap menjaga pelayanan, kita juga tetap harus menjaga new normal, kita juga harus menjaga kualitas. Yang terakhir Pak Dirut sudah sampaikan, menambahkan klorin tertentu. Nah, teknis dan lain sebagainya beliau yang akan menjelaskan secara utuh. Ini aku penasaran juga nih, mau tahu bedanya misalnya dengan sebelum pandemi, saat pandemi, apa pas new normal ini, apa yang membedakan sangat terasa itu Pak dalam segi ini? Sisi pelayanan ke masyarakat, kita kan pertama agar tadi tidak terlalu banyak kontak masyarakat ke kita memang ada beberapa loket yang kita buka. Akhirnya kaitan dengan itu, loket itu kita ganti dengan pembayaran melalui cashless. Kita sudah kerjasama dengan perbankan, dengan Alfa Indomaret Group, dengan kantor pos, kemudian dengan Tokopedia, dan terakhir kita kerjasama dengan Link aja yang Telkom. Nah itu sehingga masyarakat bisa membayar tanpa harus ketemu dengan petugas loket. Itu memutus mata rantai ya? Iya. Kemudian juga teman-teman pembaca meter biasa mereka datang door to door, house to house, mereka baca. Nah dengan kondisi pandemi ini kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar membaca meter secara mandiri melalui layanan WhatsApp. Jadi masyarakat bisa foto water meternya, kemudian kirim angka water meternya ke WhatsApp yang sudah kita sampaikan. Ada beberapa wilayah di Cipondo, ada Batu Ceper, ada Neglasari, itu nanti mereka kirim ke kita, dan itu menjadi bacaan yang kita menjadi rekening bulan berjalan berikutnya. Itu kan supaya tidak ada kontak tadi. Sementara membaca meter pun mau datang ke perumahan kan sudah ditutup pintu-pintu gerbangnya, sudah nggak ada lagi tuh yang mereka sudah di lockdown. Ya, nah itu juga menghindari itu, dan juga menghindari masyarakat juga kontak dengan teman-teman membaca meter. Itu. Tapi memang begini, saya tambahin sedikit Pak. Memang nggak bisa dipungkir kondisi lockdown ini menjadi kendala tersendiri. Tadi sudah disampaikan dengan jelas tugas oleh Pak Dirut. Namun di satu sisi memang ada kendala. Nilai efektivitas dan akurasi yang jadi persoalan. Nah, impasnya memang setelah dihitung, setelah itu secara mandiri, kan tidak semuanya masyarakat yang mungkin sadar dengan kondisi, dan kita mohon mereka untuk membantu melaporkan secara mandiri. Yang tidak melaporkan itu menjadi persoalan. Nah, kadang-kadang teman-teman dengan inisiatifnya setelah diputus oleh kita, di breakdown ke manajernya, akhirnya memakai angka rata-rata. Nah ini yang menjadi persoalan. Kita sudah menghimbau melalui Humas, melalui Hublang untuk sosialisasi.
yang tadi Pak Dirut sampaikan Masyarakat. ke masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan informasi atas pemakaian potongan kiriman ke PDAM. Nah itulah yang disebutnya dengan laporan mandiri. Nah, sisi lain terkendalanya bagi masyarakat yang tidak melakukan itu. Edukasi itulah yang akhirnya memang menjadi kendala kita untuk menghitung berapa sejumlah pemakaian. Akhirnya kita pakai mekanisme yang terbiasa dihitung oleh PDAM dan hampir seluruh PDAM memakai itu. Namanya asas rata-rata. Nah, tapi memang di kemudian hari nanti ada ratifikasi. Jadi kesalahan catatan, kesalahan pelaporan berdampak pada nilai itulah yang akhirnya diratifikasi atau dilakukan pembenaran. Nah itu juga sesuai dengan harapan Dirut kan. Nah jangan sampai ada pelanggan yang dirugikan, intinya itu. Prinsip dasarnya itu ya. Pak Dirut, Memang betul pada saat bulan sudah new normal ini mereka kan teman-teman baca meter baca kembali Iya. itu. Tapi tadi Pak Iya. Dirut sampaikan bahwa ada apa namanya yang karena sekitar cuma berapa ya, sekitar 15-20% yang memberikan baca meter mandiri gitu. Inginnya saya sih ke depan itu menjadi habitnya masyarakat gitu kan. Akhirnya mungkin itulah yang Iya. kita gunakan. Jadi tidak lagi ada tenaga untuk membaca meter gitu. saya mau nanya juga nih, perbandingan yang new normal, yang pandemi sama yang sebelum COVID nih, pemakaian air. Kan kalau misalnya masyarakat kan apa ya, WFA gitu kan, terus lagi industri juga kan pada lockdown. Betul. Bagaimana itu pelayanannya, Pak? Iya, kalau sisi pelayanan Pemakaian air, pemakaian sisi air. pelayanan tetap kita maksimalkan ke masyarakat. Tapi lihat kondisi pandemi kemarin, memang betul masyarakat meningkat pemakaiannya masyarakat. Meningkat, inget nih. Meningkat. Iya. Kalau untuk masyarakat rumah tangga, karena tadi mungkin banyak WFH. Tetapi untuk industri niaga dan khusus di Bandara Soekarno-Hatta ini jauh menurun, Oh, iya. menurun. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa niaga di sekitar bandara yang biasanya mungkin hotel itu untuk jamaah umrohnya tidak ada. Terus yang transitnya tidak ada. Ini juga menjadi pemakaiannya berkurang justru begitu. Nah mungkin sekarang ini baru mulai berangsur sedikit pulih lah pada peningkatan. Ya gitu Pak Dirut. Ya, Gitu. kurang lebih begitulah. Tapi in prinsip sebenarnya yang namanya pelayanan tetap pelayanan. Kita tetap ada posisi yang terus memberikan pelayanan terbaik lah dalam kondisi apapun. Makanya kalau bicara tentang kekurangan kami pada posisi mulai, menengah dan akhir penyelesaiannya, semuanya kita pada posisi yang memberikan yang maksimal. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, itu prinsip dasarnya. Itu meningkatnya berapa persentasinya, Pak? Kalau misalnya yang rumah gitu kan, rumah kan pasti kan anak-anak belum sekolah gitu kan, Betul. Lumayan, masih lumayan. di rumah kan, udah gitu kondisi ekonomi pandemi ini sulit gitu. Iya, Kalau iya. misalnya bayarnya juga lancar apa gimana? Iya, kalau sisi peningkatan pemakaian iya, tapi pembayaran memang agak banyak juga yang mungkin Tersendat, ya. tersendat. Artinya kan mungkin kebutuhannya lebih baik kebutuhan pokok yang lain dibanding untuk air. Walaupun air juga kebutuhan pokok, tapi sisi yang gampangnya mungkin bisa dinunggak. PDAM itu memang tidak hari bulan ini nggak bayar langsung diputus. Tentunya kita bulan Masih ketiga, kebijakan, bulan bulan ketiga, Ramadan, iya, bulan bulan ketiga. ketiga. Iya, jadi mereka menunda pembayaran sebenarnya mungkin gitu. Dan prinsipnya juga tidak langsung diputus, tetap ada himbauan. Ada SP1, SP2 gitu. Oh enggak, prinsip begitu. Prinsipnya kita tahu persis gimana kondisi ekonomi pada saat pandemi sekarang. Oke. Terus juga di sisi lain kita punya kebijakan tersendiri berkaitan tentang mereka atau pelanggan-pelanggan yang memang terkendala. Ada peraturan direksi yang memang kita buat pada posisi pandemi ini. Mereka bisa cicil. Jadi kalau mereka tidak bayar, kan corona itu dimulai kalau nggak salah itu di pertengahan Maret. Maret sampai sekarang kan belum terselesaikan. Artinya mungkin kalau lihat dari sisi pendapatan karena ekonomi melemah dan kita juga memahami itu secara umum dan secara makro. Makanya Pak Dirut berinisiasi untuk membuatkan peraturan direksi. Salah satu kebijakan strategisnya adalah membantu para pelanggan yang memang belum siap bayar dan belum sanggup bayar untuk dicicil. Itu salah satu terobosan yang memang harus kita lihat dalam perspektif bagaimana recovery ke depannya juga berbanding lurus dengan pendapatan masyarakat, termasuk pendapatan PDAM. Semuanya harus dilihat secara makro. Ya, Pak Dirut ya. Iya, betul. Itu betul. untuk recovery-nya gimana, Pak? Ya, kalau recovery kan mungkin tadi masyarakat sudah mulai meningkat nih, terutama industri mungkin sudah mulai ada beroperasi lagi. pelonggaran Ya, gitu ya. Kalau awal-awalnya hotel itu dari lantai 1 sampai lantai terakhir itu mati, lampunya pun mati, tidak ada. Sekarang mulai beberapa masyarakat sudah
ada juga yang kargonya mungkin bandara kan sudah jalan, jadi juga ada juga mungkin yang Mall juga udah ya mulai mall buka. sudah mulai jalan lagi. Terutama mungkin niaga-niaga mungkin mulai sudah buka lagi, Iya, awalnya iya. dibatasi waktu, sekarang kan artinya pemakaian air sudah mulai ada kelihatan peningkatan lah gitu Bang Dika. Oke, untuk ini nih move on dari pandemi nih, inovasi apa yang dilakukan nih oleh ini nih Lapak Air? Gimana Pak Dirung, bisa dijelaskan? Nah, selain Pak Dirut Ya, terobosan beliau. terobosan yang mungkin ini kita tadi di samping masyarakat yang sudah menjadi pelanggan kita, ada beberapa industri yang memang belum menjadi pelanggan kita. Nah saat ini kami direksi saya dengan Pak Dirung membuat beberapa tim untuk percepatan masyarakat industri menjadi pelanggan kita. Jadi kita buat timnya itu setiap hari mereka keliling door to door ke industri untuk memberikan pemahaman. Saat ini mereka masih menggunakan air tanah dan mungkin kita juga kasih pemahaman bahwa air tanah itu lama-lama akan semakin surut, artinya semakin dalam. Nah, alangkah baiknya pelaku industri ini yang pipa yang sudah ada di depan industri pabriknya itu menjadi pelanggan kita. Itu juga kita lakukan terus untuk percepatan penambahan penjualan air. Jadi yang sudah existing, pelanggan existing ditambah lagi mungkin dengan pelanggan-pelanggan yang di luar existing tadi gitu yang sudah kita lakukan. Kemudian juga dari sisi tadi kita juga punya PR untuk penyelesaian piutang yang nanti kita juga buat tim juga untuk buat tim untuk teman-teman menagih juga door to door, karena itu kan memang mengingatkan dengan cara mengingatkan, dan juga kalau memang sampai waktunya tidak diingatkan sudah juga tidak bisa bayar, kita lakukan penyegelan dan pemutusan tentunya. Gitu. Iya. Ada tambahan? Cukup lah, kayaknya. Cukup ya. Saya mau nanya ini data soal pelanggan nih, berapa nih data pelanggan TB nih? Terus kalau misalnya mau jadi pelanggan bagaimana juga caranya gitu kan? Apa juga ada targetnya kan kalau nggak salah tuh Pak Wali tuh ada 70.000 pasang gitu kan? Iya. Tabungan. Ya. Itu sampai bagaimana kabarnya? Sebenarnya begini lah. Sebenarnya proses kan ada dua hal. Satu yang memang existing yang dilayani oleh PDAM Kota Tangerang yang saat ini masih dikelola oleh Kota Tangerang utuh atau disebut zona 1. Ada juga fase di mana TKR telah menyerahkan keseluruhan Penyerahan aset itu kemarin, salah satunya PDAM keseluruhan, walaupun jangka waktunya maksimal 3,5 tahun. Nah, di sisi lain kan memang pihak TKR sudah tidak lagi melakukan pengembangan di Kota Tangerang. Nah, yang ada warga Kota Tangerang mengajukannya ke PDAM Kota Tangerang. Disitulah kan kita buatkan surat pengantar untuk dibantu oleh pihak TKR. Nah, jadi dia tidak boleh lagi mengatasnamakan TKR dan melakukan pengembangan. Nah, dari kami. Terus yang kedua, kita terus berupaya bagaimana pelayanan terkait yang STKR dan yang PDAM menjadi satu kesatuan dengan billing yang sama. Terus kita sesuaikan. Artinya sama-sama warga Kota Tangerang dan sama-sama sekarang dikelola oleh PDAM Kota Tangerang. Termasuk saya warga Tanah Tinggi, PDAM-nya TKR. Itu kurang lebihnya. Termasuk saya. Betul. Itu kalau data berapa yang misalnya mau itu jadi gabung lagi itu? Total jumlah pelanggan seluruh Nah. yang dikelola TKR yang di Kota Tangerang di atas 70.000 pastinya. Di atas 70.000. Iya. Kan PDAM TB apa siap punya SDM segala macam. Nah, itulah pertanyaannya. Pertanyaan kenapa kita mempersiapkan jangka waktu yang cukup. Bayangkan saja kita saat ini di 2019 sambil berjalan ke 2020 itu total hampir 60.000. Target kami PDAM TB itu 12.000 di tahun ini di 2020. Belum lagi tambahannya dari XTKR 70.000 lebih. Belum lagi persiapan Zona 2 dan Zona 3. Semuanya sudah kita siapkan. Breakdown ke bawahnya sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan infrastruktur dari SDM unggul. Kita siapkan transformasi IT. Kita siapkan. Jadi kesiapan atas fase pembukaan di Zona 2 dan Zona 3 beserta pelimpahan dari TKR mudah-mudahan tidak ada kendala. Itu kan bertahap. Terus kita evaluasi. Menarik juga tuh. Banyak berarti ya. Banyak PR-nya banyak. Banyak. Tapi kalau kitanya nggak siap, kapan kita mau dibilang siap? Makanya jangka waktu 3 tahun itu. 3,5 tahun. Oh. Makanya kenapa kita persiapkan itu dalam fase yang cukup panjang? Ini kan sebenarnya jangan sampai pada saat wali kota perintahkan kita nggak siap. Siap nggak siap ini kan pelayanan publik. Oke. Hadir di pemerintah itu untuk melayani masyarakat.
PDAM salah satunya instrumen yang harus dipersiapkan untuk melayani masyarakat di bidang air. Kalau soal ini Pak, maintenance peralatan gitu, ini kadang juga warga nih, waduh pipa bocor. Pipa bocor itu kan pasti berdampak kepada ini kan segala macam. Pernah ada yang di Jurumudi kan JDU yang itu, itu bagaimana buat ini nih pemeliharaan perawatan agar misalnya nggak kejadian-kejadian itu lagi. Ya kalau peralatan sih sudah kita siapkan gitu kan, cuman tentunya tadi kalau waktu bocor kan juga tidak tahu dan tepat kapan di mana gitu kan, tapi sisi peralatannya SDM-nya juga kita siapkan gitu, apalagi sekarang masyarakat ini dengan mudah melakukan informasi, memberikan informasi. Mereka bisa melalui WhatsApp yang kita punya, WhatsApp pengaduan, ada juga mungkin melalui IG-nya PDAM, melalui Facebook-nya PDAM, website-nya PDAM, mereka sukanya mana, mereka memberikan informasi itu, dan kita langsung tidak hanya sebesar itu, gitu. ya langsung ditangani. Mau kapan pun nanti, mau malam hari kita sudah siapkan tenaga SDM untuk melakukan perbaikan. Gitu. Kalau memang kemarin itu agak terlambat, memang karena di jalur besar. Yeah. Tapi untuk pipa-pipa yang kecil ya mungkin teman-teman cukup butuh waktu paling lama 2 jam bisa selesai. 2 jam. Iya. Ya, untuk dampak misalnya dikasih air duluan gitu buat warga gitu, air bantuan maksudnya. Iya, kalau itu kan sudah biasa demi pelayanan lah. Kita kan bisa lokalisir mana yang daerah mana yang tidak teraliri akibat dampak kebocoran. Nah, kalau misalkan ada satu perumahan itu kita kirim ke tangki gitu dengan cuma-cuma dengan gratis kita berikan untuk selama kita tadi perbaikan gitu. Ini Pak Dirum, mohon izin. Ini kan Kota Tangerang ini kan lagi geliatnya kan lewat proyek nasional lah. Misal ada jalan tol, kereta bandara, itu bagaimana dengan galian-galian apa? Misal ada yang rusak atau segala macam untuk itu? Ya itulah konsekuensi pembangunan sebenarnya. Karena pembangunan khususnya wilayah perairan atau perpipaan nggak bisa dipungkiri memang. Tapi ada teknis yang sedang berjalan dengan kami, ada dengan yang dibangun oleh pihak ketiga oleh kami. Tidak mesti harus dibongkar keseluruhan. Kita ada sistem boringnya Pak Mare. Orang itu juga salah satu kiat bagaimana proses kenyamanan masyarakat itu tidak terganggu, walaupun tidak utuh. Pasti yang namanya pembangunan itu terjadi gangguan. Nah, tapi harus kita ingatkan juga, dan kami juga mohon kepada masyarakat bahwa pilihannya adalah kita melayani masyarakat. Prinsip dasarnya itu. Nah, kami juga minta maaf. Pasti kami minta maaf. Pasti ada kendala. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan percepatan kalau masyarakatnya tidak memahami kami. Kecuali kayak perumahan yang masih kosong kayak Tangsel, dia dibangun duluan ininya perasarannya. Nah, kalau kita kan memang pemerintahnya ada, masyarakatnya ada, dan sudah ada terlebih awal, baru kita ikut membangun. Nah, kurang lebih begitulah. Makanya saya ingatkan atau saya sampaikan ke para pelanggan masyarakat Kota Tangerang, kami pada posisi ingin memberikan pelayanan yang terbaik tentang pelayanan dan keadilan pemerataan air di Kota Tangerang. Kalaupun ada pembangunan di sisi jalan, baik jalan utama, jalan masyarakat atau jalan wilayah yang ganggang, itu bagian dari konsekuensi hadirnya kami dalam sistem perpipaan. Itu Pak, izin, ada juga yang diri itu mereka bilang, waduh ini mah dianaktiriin atau karena dekat DKI udah itu, dan mereka belum ada ini. Iya memang betul, dari 13 kecamatan nih kita petakan menjadi 3 zona. Ada zona 1 meliputi Neglasari, Benda, Batu Ceper, Cibono, dan Kecamatan Tangerang. Itu zona 1. Ini zona 1 ini sudah kita siap untuk dipasang jaringannya. Kita targetnya ini sekitar 1.200 km kita pasang sampai ke tadi ke ngeretivulasi ke gang-gang yang kecil-kecil. Kita teruskan saat ini mungkin progresnya baru sekitar 800 km lah mungkin sekitar itu. Nah untuk wilayah lain, wilayah tadi ada zona 2. Zona 2 itu Priuk, Cibodas, Karawaci, Jatiuwung. Nah itu memang kita baru persiapan ada intake-nya. Kita dapat bantuan intake di tahun 2018. Kita sudah bangun intake-nya sudah selesai. Dan tinggal kita membangun instalasi dan jaringan perpipaannya. Kayak untuk DED dan AMDAL-nya sudah kita siapkan gitu. Tinggal bagaimana kita mencari pendanaannya gitu. Pendanaan untuk ke zona 2. Nah, untuk zona 3 tadi wilayahnya Ciledug, Pinang, Larangan, dan Karangtengah. Yaitu mungkin ke wilayah timur. Itu juga sudah kita bangun intake-nya. Ada intake-nya sudah kita bangun di tahun 2019. Nah, yang 3 tadi kebutuhan untuk membangun IPA dan jaringannya. Dan nilainya tidak cukup
kecil, ini cukup besar dan kita harus mencari sumber pendanaan itu. Nanti kerjasama dengan siapa lah, nanti kita Pak Dirut sudah persiapkan itu semua. Tapi kedepannya pasti teraliri itu. Ya, itu yang saya tadi bilang. Ya. Udah ada itu yang tadi saya bilang, kekuatan PDAM ke depan, Kota Tangerang yang saat ini 60.000, 12.000, 7.000, Zona 2, Zona 3, itu satu kesatuan. Dan target kita 5 tahun ke depan sebenarnya, 2023. Jadi kalau per hari ini membuka Zona 2, Zona 3 itu sudah kita lakukan. Nah, tinggal proses tadi Pak Dirut bilang. Tapi kita berharap di 2022 itu prosesnya sudah bersiapkan. Lahannya harus kita siapa, ini kita siapa, itu kita siapa, semua kita siapkan. Tadi beliau sudah sampaikan, intake-nya kita sudah punya. Lahannya kita sudah punya. Airnya bakunya sudah banyak. Pelanggannya ada. Apa yang belum? Berarti memang keseriusan kita. Insya Allah Pak Wali Kota sudah dorong selesaikan. Insya Allah tahun 2021 kalau nggak ada halang kita buka. Jadi proses fisik pembangunannya, IPA-nya kalau nggak salah, nggak ada halang, IPA dan perpipaannya itu 1 tahun. Jadi paralel. Jadi kalau 2021 kita mulai, itu 2022 menjelang akhir itu IPA-nya sudah jadi. Paralel dengan IPA perpipaannya. Mudah-mudahan si investornya hadirnya di awal tahun. Kalau di awal tahun semua bersesuai dengan konsep besar PDAM ke depannya. Ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Dirut dan Pak Dirum. Sebelum pandemi nih, saya juga sempat ngikutin ya. Pak Dirut tuh sempat ada rapat sama pemerintahan pusat lah, Kementerian PUPR ya, sama Bapeda juga, ya. Itu ada misalnya yang harus dibantu gitu dari ini pembangunan dari PDAM sendiri gitu, terus sama harapan-harapannya ke depan gitu. Iya, tadi kalau kita mau berinvestasi, kalau kita punya uang sendiri tentunya pakai uang kita sendiri. Kalau kita nggak punya, mau nggak mau kita minta ke pemerintah kota misalkan. Kalau di pemerintah kota tidak ada, kita juga berupaya meminta ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Nah itu kita juga ingin ya, pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan lahan untuk IPA Zona 2. Nah tinggal bagaimana itu ya? Ya, bagaimana nanti IPA-nya nih. Nah tadi mungkin saya dibantu dorong teman-teman di Bapeda dan di Dinas Perkin juga ingin mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan IPA-nya dari pemerintah pusat gitu. Nah itu sih sebenarnya koordinasi untuk itu. Ya, artinya kan meringankan beban investasi di wilayah itu kalau memang sudah dapat. Tinggal bagaimana kita jaringan perpipaannya mungkin kita diinvestasikan mungkin dengan pihak ketiga atau mungkin kita bangun sendiri kalau ada uangnya, tinggal begitu Bang Dika gitu. Harapannya terakhir Pak Dirut? Ya pasti harapannya memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Tangerang. Itu salah satu target kita berharap kita punya teknologi, transformasi teknologi itu masyarakat mau komplain, masyarakat mau keberatan, masyarakat mendaftar, semuanya dikelola oleh satu pintu melalui sistem informasi teknologi. Jadi kalau teman-teman atau keluarga Tangerang komplain, ada keluhan, dia masuk ke sistem itulah yang akan terbaca oleh para manajer. Para manajer canggih lah ya, ke digital. Dan direksinya kami pemarnya sudah melihat pada tataran handphone. Lebih terkontrol. Terus juga terintegrasi sistem itu ke Infocom. Live-room. Jadi pada saat Pak Wali perlu sesuatu tentang PDAM, beliau di handphone sudah bisa melihat jumlah pegawainya berapa, jumlah pelanggan berapa, air itu berapa pendapatan bulan ini, berapa pendapatan terakumulasi. Jadi transparan. Si Dodi ada di mana, Pak Wali ada di mana, beliau tahu. Karena beliau juga punya otorisasi di atas PDAM. Nah, beliau paling tinggi otorisasinya. Gitu. Terima kasih banyak nih waktunya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.